Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Nur Cahyani dari jurusan Pendidikan Geografi 2019A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah oceanografi yaitu pelagik. Mari kita bahas bersama-sama. Apa sih itu pelagik? Di dalam biologi oceanografi dibagi menjadi sistem pelagik dan bentos. Nah, sistem pelagik adalah sistem kehidupan yang terdiri dari hewan dan tumbuhan yang berenang dan melayang di perairan, yaitu plankton dan nekton. Jadi, sistem pelagik ini termasuk ke dalam bagian biologi oceanografi. Nah, secara tidak langsung, pelagik ini adalah sistem rantai makanan yang berada di perairan. Ibarat halnya di darat, di perairan juga memiliki sistem rantai makanan. Kita bahas dari plankton. Nah, plankton adalah organisme yang hidup melayang atau mengambang di air. Kemampuan gerak plankton sangat terbatas, sehingga pergerakannya selalu mengikuti gelombang arus laut. Secara luas, plankton dianggap sebagai salah satu organisme yang terpenting di dunia karena merupakan sumber makanan utama kehidupan akuatik. Jadi plankton ini adalah salah satu jenis yang ada di dalam sistem pelagis. Nah, kita sudah menjelaskan secara dasar plankton itu apa. Nah, plankton itu dibagi menjadi dua jenis besar. Yang pertama ada fitoplankton. Fitoplankton adalah tanaman yang diklasifikasikan dalam jenis alga. Ukurannya sangat kecil, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, sekitar 2-200 mikro. Sebagai tanaman, fitoplankton memiliki kemampuan fotosintesis sehingga berfungsi sebagai produsen utama dalam ekosistem pelagik. Fitoplankton terdiri dari 5 kelas utama, yaitu diatom, dinoflagellata, ganggang hijau biru, ganggang hijau, dan Coccolithopora. Nah, ini adalah salah satu jenis plankton, yaitu fitoplankton yang merupakan tumbuhan atau tanaman. Selanjutnya ada jenis zooplankton. Zooplankton adalah plankton yang terdiri dari kelompok hewan. Zooplankton umumnya memiliki kemampuan bergerak, tapi hanya berfungsi untuk menghindari mangsa ataupun bergerak vertikal menuju permukaan, sehingga secara umum pergerakannya masih sangat tergantung dari pergerakan arus laut. Zooplankton dibagi menjadi dua jenis besar, yaitu hotoplankton yang seluruh hidupnya adalah plankton, dan meroplankton sebagian hidupnya berupa plankton. Jadi, hotoplankton dan meroplankton adalah jenis dari zooplankton. Nah, jika kita sudah membahas plankton, maka kita mengetahui bahwasanya plankton itu terbagi menjadi dua. Maka selanjutnya kita akan membahas nekton. Apakah nekton sama dengan plankton? Nah, sebelum itu kita akan masih membahas masalah plankton. Jadi, mengenai plankton salah satunya adalah zooplankton. Nah, zooplankton ini memiliki kelas dan parameter suhu plankton. Jadi, zooplankton ini kelasnya ada Protista, Cnidaria, Stephanopora, Chaetogonata, dan lain-lain. Dan parameter suhunya ada suhu, cahaya, nutrien, pH, salinitas, karbon dioksida, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas nekton. Apa sih nekton? Nekton adalah jenis
organisme di akuatik yang bergerak mandiri sehingga perpindahannya tidak tergantung arus laut. Tumbuhan tidak termasuk dalam nekton. Jika kita membahas plankton, maka kita akan menemukan yang namanya fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah jenis plankton tumbuhan dan zooplankton adalah jenis plankton hewan. Nah, untuk nekton tersendiri adalah pure hewan, tidak ada tumbuhan di dalamnya. Nah, apakah nekton memiliki jenis? Mari kita simak. Ikan adalah jenis yang mendominasi nekton baik pelagik maupun demersial. Nah, nekton itu jenisnya adalah ikan, yaitu ikan besar, ikan sedang, atau ikan kecil. Kita dapat mengelompokkan 3 kelas berdasarkan tempat hidupnya, yaitu holopipelagik, ikan yang seluruh hidupnya di laut lepas. Yang kedua, meropipelagik, ikan yang sebagian hidupnya dihabiskan di laut lepas dan sebagian lagi di pantai atau muara sungai. Yang ketiga, neritik, ikan yang sepenuhnya di daerah yang neritik atau daerah pantai, mangrove atau terumbu karang. Jadi, ikan adalah jenis nekton. Dan ikan memiliki 3 pengelompok kelasnya. Selanjutnya, jenis nekton adalah predator sehingga sumber makanannya sangat tergantung kepada produktivitas plankton dan dapat membentuk rantai makanan. Sifat khas rantai makanan di suatu wilayah mempengaruhi jumlah produksi di wilayah tersebut. Daerah upwelling menghasilkan produksi yang melimpah dibandingkan dengan wilayah lain di lautan dengan alasan produktivitas plankton yang tinggi, perpindahan antar jaring makanan yang efisien karena jaring makanan di daerah upwelling umumnya tidak banyak. Terus di sini ada gambar rantai makanan. Di situ sudah dijelaskan ya bahwasanya plankton itu adalah sumber kehidupan utama kehidupan laut karena plankton adalah sebagai produsen rantai makanan. Dari gambar tersebut kita sudah melihat bahwasanya fitoplankton dan zooplankton adalah sumber makanan dari ikan-ikan. Di situ kita juga bisa melihat bahwasanya zooplankton atau fitoplankton dimakan ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan ikan besar. Nah, kenapa seperti itu? Tidak jauh berbeda dengan di daerah daratan, karena di daerah daratan juga memiliki rantai makanan, begitu juga di daerah lautan juga mereka memiliki rantai makanan. Nah, zooplankton ini itu kan berbentuk hewan, fitoplankton berbentuk tumbuhan, dan nekton adalah jenis ikan besar. Nah, kita sebagai manusia harus menjaga ekosistem laut supaya kehidupan ekosistem laut bisa terjaga dan kita bisa saling bermanfaat. Ikan memberikan manfaat bagi kita, lautan memberikan manfaat bagi kita. Kita juga harus menjaga lautan supaya ekosistem lautan tidak rusak dan rantai makanan di dalam lautan juga baik-baik saja. Dari situ kita harus saling mendukung satu sama lain. Nah, sekian materi pelagik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kita sama-sama belajar. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan menjadikan kita individu yang lebih baik. Terima kasih. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.